Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Saryani dalam mata kuliah keterampilan menulis bahasa Indonesia ya. Nah, dalam bab ini nanti kita akan membicarakan mengenai dasar-dasar keterampilan menulis yang berupa teori. Kiranya hal ini perlu saya sampaikan ya sebelumnya karena dapat digunakan sebagai landasan untuk memahami hakikat keterampilan menulis serta sebagai dasar dalam menulis, khususnya bagi para penulis pemula ya. Untuk itu, pada bagian ini akan dibicarakan tentang yang pertama, hakikat keterampilan menulis, kemudian yang kedua tujuan menulis, dan yang ketiga adalah hubungan keterampilan menulis dengan keterampilan lainnya dalam pembelajaran ya. Selanjutnya mengenai hakikat keterampilan menulis. Nah, sebelum mengetahui hakikat keterampilan menulis, di sini akan didefinisikan terlebih dahulu pengertian menulis menurut para pakar. Yang pertama adalah menurut Tarigan. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak tatap muka dengan orang lain. Yang kedua, menurut Sujanto, bahwa menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dilandasi dengan pengetahuan kebahasaan, baik tentang kaidah maupun laras-larasnya, dan menulis juga merupakan suatu proses yang tidak mungkin datang tanpa adanya latihan. Selanjutnya, menurut Lado dalam Ahmadi, bahwa menulis adalah meletakkan atau mengatur simbol-simbol grafis yang menyatakan pemahaman suatu bahasa sedemikian rupa sehingga orang lain dapat membaca simbol-simbol grafis itu sebagai penyajian satuan ekspresi bahasa. Selanjutnya, pengertian menulis menurut Ahdiyah, bahwa menulis adalah suatu kegiatan penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Jadi, pesan itu adalah isi atau muatan yang terkandung dalam tulisan. Selanjutnya adalah menurut Safei ya. Menurut Safei, menulis itu pada hakikatnya adalah kegiatan menuangkan gagasan, pendapat, perasaan, dan keinginan serta kemauan dan informasi ke dalam tulisan yang kemudian mengirimkannya kepada orang lain. Nah, dari berbagai pendapat tersebut tentu dapat disimpulkan bahwa menulis adalah suatu kegiatan ya untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain dengan medium bahasa yang telah disepakati bersama dan tidak secara tatap muka ya. Jadi menulis, setelah kita mengetahui hakikat keterampilan menulis tersebut, dapat disimpulkan ya bahwa menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif ya. Tentunya keterampilan menulis ini harus selalu dilatih dan disertai dengan praktik yang teratur ya. Perlu kita pahami bersama bahwa kata keterampilan itu mengarah kepada kemampuan atau kecakapan ya. Untuk itu keterampilan menulis itu dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang di bidang tulis menulis. Dengan kata lain, bila menulis mengarah pada sebuah kecakapan, keterampilan menulis lebih mengarah pada praktik atau implementasi dari teori tersebut ya. Jadi di sini saudara bisa memahami keterampilan dan kecakapan ya. Artinya menulis dengan keterampilan menulis itu dua hal yang berbeda ya. Kalau menulis tadi adalah mengarah kepada kecakapan, tapi kalau keterampilan menulis lebih mengarah pada praktik atau implementasi dari teori tersebut ya. Nah, sebagai tujuan akhir pembelajaran keterampilan menulis,
nanti saudara kan akan terjun ke dalam dunia pendidikan ya. Tentu nanti jenjang karirnya juga salah satunya adalah menjadi seorang pendidik ya. Nah, dalam mendidik siswa nanti pasti ada keterampilan menulis ya. Nah, ini nanti sebagai tujuan akhir dari pembelajaran keterampilan menulis adalah siswa tidak hanya diharapkan memahami materi tentang keterampilan menulis, tetapi lebih bagaimana dia bisa menerapkan teori-teori tersebut. Misalnya, karena siswa tidak cukup ya tahu tentang teori penulisan puisi itu apa, teori penulisan puisi, kemudian teori menulis cerpen. Mereka tidak hanya sekedar berbicara tentang teori, tapi harapannya lebih kepada bahwa siswa itu bisa menulis sebuah puisi atau cerpen atau teks yang lainnya, tuh ya. Selama ini hakikat keterampilan menulis itu sering diabaikan ya oleh para pengajar. Ya, berdasarkan pengamatan saya selama ini bahwa pengajaran bahasa dan sastra di sekolah, khususnya pada bidang keterampilan menulis, ini justru aspek pengetahuan atau aspek kognitifnya dia lebih mendapat posisi yang jauh lebih dominan daripada aspek keterampilan lainnya ya. Jadi hanya mengulas tentang teori-teori saja tanpa memperdulikan keterampilan menulis itu sebenarnya tujuannya untuk apa. Padahal kalau misalnya kita paham betul, memahami peserta didik, padahal siswa itu sangat terampil dalam segala kompetensi ya. Tentu hal ini sangat disayangkan karena akibat dari ketimpang tindihan tersebut ya, setelah para siswa menuntaskan di setiap bidang sekolah, masih saja ada penilaian masyarakat bahwa para lulusan tersebut belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya karena itu tadi masalahnya, guru lebih menekankan teori atau aspek aspek pengetahuan atau kognitifnya dibanding dengan keterampilan yang lainnya. Padahal di dunia saat ini justru skill itu lebih jauh ya, lebih utama ya. Maksudnya bukan berarti kita harus punya skill tanpa adanya pengetahuan. Artinya antara skill dan pengetahuan itu harus berimbang. Gitu ya. Selanjutnya adalah tujuan menulis. Nah, dalam menulis tentu seseorang harus mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Karena tujuan menulis sangat menentukan isi sebuah tulisan. Perlu dibedakan antara tujuan penulisan dengan maksud penulisan. Kalau tujuan penulisan mengarah pada perubahan tingkah laku yang diinginkan penulis terhadap pembaca, ya setelah membaca sebuah tulisan, misalnya kita setelah membaca sebuah tulisan berubah ya, seseorang berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Nah itu tujuan menulis pada perubahan tingkah laku itu. Sedangkan maksud penulisan mengacu pada motivasi, yaitu mendorong penulis dalam melakukan kegiatan menulis. Misalnya seseorang menulis dengan maksud supaya mendapatkan keuntungan berupa uang. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan penulisan mengacu pada motivasi. Ya, tuh. Karena motivasinya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Oke. Lanjut, bahwa tujuan menulis yang disampaikan di sini menurut Syafi'i ada 6 hal. Yang pertama adalah untuk mengubah keyakinan pembaca. Untuk mengubah keyakinan pembaca, jadi setelah membaca sebuah tulisan, diharapkan seorang pembaca mempunyai sesuatu hal yang berkaitan dengan hal pokok tulisan.
Kemudian yang kedua, memikirkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang berkaitan dengan hal pokok. Yang ketiga, memperhatikan sesuatu hal yang sebelumnya diabaikan berkaitan dengan hal pokok tulisan. Yang keempat, tujuannya adalah menyetujui apa yang dikemukakan penulis berhubungan dengan hal pokok yang disajikan. Itu ya. Setelah tadi nomor 1 ya, padahal klasifikasinya ada 6, jadi masih ada lanjutannya. Yang ini adalah menanamkan pemahaman terhadap sesuatu pada pembaca, kemudian merangsang proses berpikir pembaca. Artinya diharapkan setelah membaca sebuah tulisan, pembaca akan terangsang untuk memikirkan tentang hal pokok tulisan tersebut ya. Kemudian adalah menyenangkan atau menghibur pembaca. Selanjutnya memberikan informasi kepada pembaca dan memberikan motivasi kepada pembaca. Maksudnya di sini adalah bahwa diharapkan setelah selesai membaca sebuah tulisan, pembaca itu terdorong untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan hal pokok tulisan tersebut ya. Itu memberikan motivasi. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana hubungan keterampilan menulis dengan keterampilan lainnya dalam pembelajaran. Ya, di sini yang pertama adalah bagaimana hubungan menulis dengan menyimak. Pada saat menulis, seseorang membutuhkan inspirasi, ide, atau informasi untuk tulisannya. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumbernya, baik itu sumbernya kertas seperti buku, majalah, atau surat kabar, dan sumber non-cetak seperti radio, televisi, wawancara, diskusi, dan lain-lain. Melalui kegiatan menyimak ini, penulis tidak hanya memperoleh ide atau informasi saja, tetapi juga menginspirasi kata saji dan penyampaian lisan yang menarik hatinya, yang berguna untuk aktivitas menulisnya. Selanjutnya adalah lagi hubungan menulis dengan membaca. Bagaimana hubungan menulis dengan membaca? Ya, kita tahu bahwa menulis dan membaca itu adalah kegiatan berbahasa tulis ya. Artinya, pesan yang disampaikan penulis diterima oleh pembaca itu dijembatani melalui lambang bahasa yang dituliskan. Ya, membaca dan menulis merupakan suatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis. Nah, gitu ya. Di situ ada kata kunci penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis ya. Yang ketiga adalah hubungan menulis dengan berbicara. Jadi antara menulis dan berbicara itu keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif produktif. Apa artinya aktif produktif? Artinya di sini adalah penulis dan pembicara berperan sebagai penyampaian atau pengirim pesan kepada pihak lain. Nah, keduanya harus mengambil sejumlah keputusan yang berkaitan dengan topik, tujuan, jenis informasi yang akan disampaikan, serta cara penyampaiannya sesuai dengan sasaran. Sasaran di sini adalah pembaca atau penulis. Dan cara teksnya bisa eksposisi, menginformasikan ya, narasi, menceritakan, kemudian deskripsi, memberi suatu gambaran, argumentasi, berpendapat ya, dan persuasi, ajakan atau himbauan. Oke, ya. Nah, demikian yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Apabila ada pertanyaan terkait dengan materi di pertemuan kedua ini,
kita diskusikan di kolom live chat atau obrolan di e-learning kita. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.